Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Septi Astuti dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 2 di Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Subang. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu Psikologi Pendidikan, yang diampu oleh Ibu dosen N. Fitri Amalia MPDI. Di video ini saya akan menjelaskan intisari tentang materi di pertemuan keempat, yang judul materinya adalah pemahaman mengenai faktor siswa, the learner and the peer group, atau konsep dasar siswa dalam kelompok sebayanya, peranan kelompok sebaya terhadap proses belajar siswa. Sebagaimana diketahui bahwa dalam bahasa sehari-hari, teman sebaya adalah salah satu orang yang dapat dikatakan seumuran atau tidak beda jauh dari umur temannya yang lain, yang sering ditemani berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, baik masalah formal maupun informal, seperti teman sekelas di sekolah atau teman sepergaulan di lingkungan masyarakat. Anak belajar bagaimana menerima hal-hal yang terdapat pada teman sebayanya dan juga belajar menanggapinya saat melakukan interaksi dengan sebayanya. Anak belajar memformulasikan dan menyatakan pendapat mereka, menghargai pandangan teman, berusaha menawarkan solusi saat terjadi konflik secara kooperatif, yang nantinya akan mengubah standar perilaku yang diterima anggota kelompok. Anak pun belajar mengidentifikasi minat-minat dan pandangan pemikiran yang berkembang dalam lingkungan teman sebayanya untuk selanjutnya berusaha agar diterima dan melakukan aktivitas sebayanya. Nah, apa saja sih fungsi teman sebaya? Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa fungsi teman sebaya, yaitu yang pertama, anak akan belajar bergaul dengan sesamanya. Mereka belajar memberi dan menerima. Bergaul dengan teman sebaya merupakan persiapan penting bagi kehidupan seseorang setelah dewasa. Nah, dan fungsi yang kedua yaitu anak akan mempelajari kebudayaan masyarakatnya. Mereka belajar bagaimana menjadi manusia yang baik sesuai dengan gambaran dan cita-cita masyarakatnya tentang kejujuran, keadilan, kerjasama, tanggung jawab, tentang peranan sosialnya sebagai pria dan wanita memperoleh berbagai macam informasi, meskipun kadang-kadang informasi yang menyesatkan, serta mempelajari kebudayaan khusus masyarakatnya yang bersifat etnik, keagamaan, kelas sosial, dan kedaerahan. Nah, fungsi teman sebaya yang ketiga yaitu mengajarkan mobilitas sosial kepada anak. Nah, kerap terjadi pergaulan antara anak-anak yang berasal dari kelas sosial yang berbeda. Anak dari kelas sosial bawah bergaul akrab dengan anak-anak dari kelas sosial menengah dan atas. Melalui pergaulan sebaya, mereka menangkap nilai-nilai, cita-cita, dan pola tingkah laku anak-anak dari golongan menengah ke atas dengan mengadopsi nilai, cita-cita, dan pola tingkah laku anak-anak dari kelas sosial bawah, mempunyai motivasi untuk mobilitas sosial. Nah, dan yang keempat, anak mempelajari peranan sosial baru. Anak yang berasal dari keluarga yang bersifat otoriter mengenal suasana kehidupan yang demokratis dalam kelompok sebaya dan sebaliknya. Dan yang kelima, anak akan belajar patuh pada aturan sosial yang impersonal dan kewibawaan yang impersonal pula. Nah, yang terakhir, fungsi kelompok teman sebaya itu memberikan sistem ganjaran dan hukuman serta persetujuan dan penolakan kepada para anggotanya. Pada akhir masa anak-anak sering disebut usia berkelompok karena ditandai dengan adanya minat terhadap aktivitas teman-teman dan meningkatkan keinginannya yang kuat untuk diterima sebagai anggota suatu kelompok dan merasa tidak puas bila tidak bersama teman-temannya. Anak tidak lagi puas bermain sendiri di rumah ataupun dengan saudara-saudara kandung atau melakukan kegiatan dengan anggota-anggota keluarga. Anak ingin bersama teman-temannya dan akan merasa kesepian serta tidak puas bila tidak bersama teman-temannya. Nah, peranan kelompok sebaya terhadap proses belajar siswa. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan teman sebaya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi hubungan teman sebaya dalam proses belajar. Di antaranya adalah 1. Kesamaan,
Dan yang kedua, situasi. 3, keakraban. Yang keempat, ukuran kelompok. Dan yang terakhir, perkembangan kognitif. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.